Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Yuni. Saya alumni dari Ilmu Keperawatan. Namun pada hari ini saya sedang tidak berada di garda terdepan, sehingga saya ingin sekali mengajak teman-teman untuk sharing dan kita berbagi kembali untuk membahas tentang COVID-19. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk membahas tentang stigma negatif pada pasien COVID-19. Kita sering sekali sudah menerima berita-berita di luar sana yang mengabarkan tentang penolakan-penolakan pada mereka, orang-orang yang terjangkit penyakit ini, teman-teman. Nah, mereka-mereka yang mengalami virus corona ini dikucilkan oleh masyarakat, kemudian dijauhi. Sebenarnya mungkin memang itu hal yang wajar karena masyarakat itu merasa takut sehingga mereka menghindari. Namun sudah tidak wajar lagi apabila mereka yang menjadi pasien ataupun yang terjangkit penyakit ini sudah merasakan ketidaknyamanan, merasa dikucilkan, kemudian juga harus ada yang mengungsi dari tempat tinggalnya. Nah, selain itu teman-teman, tentu juga kita sudah mendengar berita tentang penolakan-penolakan pada tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19 ini. Mereka ada yang harus diusir dari tempat tinggalnya, kemudian keluarga mereka harus dihindari dan dijauhi oleh tetangga-tetangganya. Kemudian juga ada jenazah-jenazah yang menjadi korban daripada COVID-19 ini harus ditolak oleh masyarakat untuk dikuburkan. Padahal mereka yang melakukan perawatan jenazah itu sudah melewati SOP yang seharusnya. Nah, kesan dari masyarakat itu terhadap penolakan-penolakan pada pasien COVID-19 ini, jadi terkesan mereka itu seperti takut yang berlebihan. Nah, perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan resah itu memang hal yang wajar kita rasakan, apalagi di dalam kondisi yang seperti saat ini, teman-teman. Namun apabila kita merasakan takut yang berlebihan, khawatir yang berlebihan, justru itu yang akan memperburuk keadaan. Kondisi kesehatan kita akan menurun, imunitas kita akan menurun, kemudian kita akan merasakan panik yang berlebihan, kita akan menjadi stres, dan itu akan memicu, memperburuk keadaan kita. Nah, perasaan takut yang berlebihan, panik yang berlebihan, itu juga biasanya ada yang memicunya, teman-teman. Nah, perasaan itu hadir dikarenakan kita kemungkinan kurang informasi atau mungkin bahkan kita kurang memahami dari informasi yang kita terima. Atau justru malah kita menutup pikiran kita dan hanya mengizinkan hal-hal yang negatif saja yang masuk ke dalam pikiran kita, yang terinput di pikiran kita. Sebagaimana kita ketahui, akhir-akhir ini tentunya di luar sana sudah diberitakan bahwa setiap harinya penambahan kasus terjadi yang mengalami COVID-19 ini, dan setiap harinya juga di luar sana pasien yang menjadi korban ataupun yang meninggal oleh COVID-19 ini juga semakin bertambah. Nah, tentu itu akan memicu pikiran kita, mengganggu pikiran kita dan membuat kita semakin merasakan takut. Nah, karena kita terlalu fokus dengan hal-hal yang negatif saja berdasarkan dari informasi-informasi yang kita terima, kita itu jadi lupa, bahkan mungkin kita abai terhadap informasi-informasi yang bisa meningkatkan pemikiran-pemikiran positif kita, teman-teman. Nah, ada banyak hal yang bisa kita garis bawahi daripada si COVID-19 ini. COVID-19 ini ternyata bisa sembuh dengan sendirinya, dan juga COVID-19 ini masih bisa kita cegah, teman-teman. Nah, oleh karena itu teman-teman, alangkah baiknya kita tidak hanya mengizinkan informasi-informasi yang bersifat negatif saja yang masuk dan terinstal di dalam pikiran kita, namun juga kita harus bisa memilah-milah masih adakah informasi yang kira-kira bisa meningkatkan pemikiran-pemikiran positif kita, sehingga kita masih bisa menjadi optimis, menjadi lebih semangat untuk melewati ini semua apapun keadaan kita yang sekarang. Nah, teman-teman, kali ini kita akan sedikit kembali untuk membahas tentang COVID-19 ini. Nah, COVID-19 ini kita ketahui bahwa merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang merupakan jenis virus terbaru dari coronavirus yang pertama kali ditemukan di Wuhan di akhir tahun 2019. Nah,
virus corona jenis ini lajur mutasinya itu lebihlah cepat daripada virus corona jenis yang lain, sehingga penyebaran dan penularannya itu lebih cepat daripada virus-virus yang lainnya. Namun kita harus ketahui bahwa ternyata virus ini bisa sembuh dengan sendirinya. Virus ini juga bisa dicegah. 80% dari orang-orang yang menderita ataupun terjangkit virus ini tidak harus menjalani perawatan. Artinya apa? Misalkan ada 10 orang yang mengalami dan terjangkit virus ini, namun ada 8 orang yang kondisinya baik, yang kondisinya optimal, yang kondisinya sehat, sehingga mereka tidak harus dirawat. Dan orang-orang yang seperti ini biasanya orang-orang yang imunitasnya kuat, daya tahan tubuhnya kuat, sehingga mereka meskipun sudah terjangkit oleh virus, tetapi mereka masih bisa melawan dan kondisinya masih baik. Nah, untuk mencegah dan agar virus ini tidak mendekati tubuh kita, kita tidak terserang oleh virus ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan selain dengan memang menjaga imunitas tubuh kita agar tetap sehat, agar tetap kuat. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan itu beberapa di antaranya, kita harus bisa istirahat yang cukup, kita harus tidur yang cukup, kemudian kita juga harus mengkonsumsi air mineral yang cukup, kita juga harus menerapkan pola hidup yang sehat, kita harus menghindari rokok, menghindari asap rokok, tidak mengonsumsi minuman yang beralkohol, juga kita harus merutinkan untuk berolahraga setiap hari ataupun minimal per minggu. Nah, penyakit COVID-19 ini menular melalui droplet, melalui percikan-percikan batuk ataupun bersin antara satu orang dengan orang yang lainnya. Dan apabila batuk atau bersin itu bersumber dari orang yang sudah terjangkit dari virus ini dan terkena dengan orang sekitarnya, maka orang sekitarnya otomatis akan tertular oleh penyakit ini, sehingga saat ini kita sangat dianjurkan untuk menjaga jarak sekitar 1-2 meter untuk menghindari dan menurunkan laju penularan daripada virus ini. Selain itu juga saat ini kita sangat digencarkan untuk selalu cuci tangan teman-teman, karena tangan kita ini sumber dari segala macam virus bakteri yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Karena kita tidak pernah tahu teman-teman, apakah tadi saat kita berada di jalan ataupun dari manapun kita sudah memegang benda-benda yang kemungkinan benda-benda itu sudah terkena percikan daripada batuk ataupun bersin orang-orang yang kemungkinan mereka itu sudah terjangkit virus ini. Sehingga apabila tangan kita ini memegang area wajah kita, baik itu mulut, hidung maupun mata kita, tanpa kita mencuci tangan sebelumnya dengan air dan sabun dan air yang mengalir, sehingga memungkinkan sekali untuk virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kita jangan lupa untuk terus mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir agar kita bisa mencegah agar virus itu tidak mendekati bahkan tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, selain itu teman-teman, untuk mencegah agar virus itu tidak semakin luas penyebarannya, saat ini kita sudah dianjurkan, bahkan kita sudah diwajibkan untuk semuanya memakai masker, baik itu yang sakit maupun yang sehat. Karena apa teman-teman? Saat ini ada orang-orang yang sudah terjangkit virus ini tetapi mereka tidak menunjukkan gejalanya. Bahkan semua kita, baik kita merasa sehat ataupun kita sakit, itu beresiko untuk terjangkit oleh virus itu, sehingga kita dianjurkan untuk memakai masker agar kita melindungi diri kita, dan juga tidak hanya melindungi diri kita juga bisa melindungi orang sekitar kita teman-teman. Jadi jangan lupa untuk terus memakai masker apabila kita melakukan aktivitas di luar rumah ya teman-teman. Kemudian dan saat ini juga kita dianjurkan untuk stay at home teman-teman, bagi yang memungkinkan untuk tetap berada di dalam rumah. Namun bagi yang tidak memungkinkan untuk berada di dalam rumah, harus bekerja di luar rumah, harus mencari nafkah dan melakukan kegiatan yang lainnya, tetap menjaga kebersihan dan kesehatan, dan juga tentu jangan lupa memakai masker ya teman-teman, agar kita bisa sama-sama untuk memutus rantai penularan daripada virus corona ini. Nah, kali ini saya ingin berbagi ke kita semua tentang sumber makanan yang bisa kita gunakan untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, imunitas kita.
sebagaimana kita ketahui bahwa apabila daya tahan tubuh kita, imunitas kita itu bagus, kita punya daya tahan tubuh yang kuat, kita bisa mengupayakan agar supaya virus itu tidak mendekati dan tidak masuk ke dalam tubuh kita, teman-teman. Nah, beberapa sumber makanan yang bisa kita gunakan untuk itu, salah satunya yaitu madu. Yang pertama, madu. Kita ketahui bahwa sudah banyak sekali manfaat madu untuk kesehatan tubuh kita, teman-teman, dan tentu itu sudah sangat familiar di tengah-tengah kita semua. Dan yang kedua adalah jahe. Nah, jahe sangat juga mudah untuk kita dapatkan, teman-teman. Banyak tersedia di pasaran dan harganya terjangkau. Meskipun kita ketahui bahwa akhir-akhir ini pernah kita dengar di berita-berita harga jahe itu sudah mulai mahal dan sulit untuk didapatkan. Namun kita juga masih bisa tentunya menemukan jahe di pasar-pasar tradisional, teman-teman. Nah, manfaat jahe ini dia bisa digunakan sebagai anti radang, juga mengandung beta karoten yang sangat tinggi, sehingga dia sangat bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Selain itu, teman-teman, dia bisa menormalkan kadar gula darah dan juga bisa meningkat, sangat bagus untuk mereka yang hipertensi ataupun darah tinggi. Nah, cara mengkonsumsinya bagaimana? Kita bisa setelah dibersihkan jahenya, kemudian direbus air rebusan jahe yang sudah mendidih, kemudian apabila sudah hangat bisa langsung kita konsumsi, teman-teman, dan sangat lebih bagus apabila dicampurkan dengan madu. Kemudian yang ketiga sama seperti jahe, berasal dari jenis rempah-rempah yang selanjutnya, yaitu kunyit. Kunyit ini mengandung antioksidan dan juga bisa digunakan sebagai anti radang, yang tentu sangat berguna dan bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, teman-teman. Caranya bagaimana juga untuk mengkonsumsinya? Setelah kita bersihkan si kunyit tadi, kemudian kita iris-iris, dan potongan kunyit itu kita seduh dengan air panas, dan apabila sudah hangat boleh kita langsung minum, teman-teman. 2 kali sehari juga boleh. Kemudian juga yang keempat itu buah lemon ataupun jeruk, yang sangat juga mudah kita untuk temukan di sekitar kita, teman-teman, yang mengandung vitamin C yang sangat tinggi, yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita juga tentunya. Kemudian yang kelima buah alpukat. Buah alpukat ini mengandung vitamin E yang juga sangat bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian yang keenam ini adalah buah pepaya. Nah, buah pepaya ini mengandung vitamin C yang juga sangat tinggi, teman-teman. Selain itu, dia mengandung vitamin B, kemudian asam folat dan juga kalium yang sangat bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, selanjutnya yang keberapa ya? Selanjutnya itu adalah bayam, sayur-sayuran dari jenis sayur-sayuran kita bisa peroleh dari bayam. Bayam ini mengandung antioksidan dan juga beta karotin yang sangat tinggi, teman-teman, sehingga sangat bagus untuk digunakan sebagai sayuran yang berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan juga selanjutnya dari jenis sayuran kita bisa temukan di brokoli. Nah, brokoli ini mengandung vitamin A, vitamin C, dan juga vitamin D yang sangat tinggi, juga antioksidan yang sangat tinggi, yang tentunya sangat berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, teman-teman. Nah, yang terakhir, teman-teman, itu bisa kita dapatkan dari buah kiwi. Nah, buah kiwi ini mengandung vitamin C, asam folat, dan juga potasium, serta antioksidan yang sangat tinggi, sehingga bisa kita gunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, dan juga dia bisa menangkal radikal bebas. Nah, itulah mungkin beberapa makanan yang bisa kita jadikan sebagai sumber makanan yang bisa kita konsumsi untuk upaya kita mencegah agar si virus itu tidak mendekati, bahkan tidak masuk ke tubuh kita. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang golongan orang-orang yang memiliki daya tahan imunitas yang rendah, yang memungkinkan mereka sangat mudah sekali untuk didekati maupun diserang oleh virus ataupun bakteri jenis apapun yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, orang-orang memiliki daya tahan ataupun imunitas yang rendah ini sangat disarankan sekali untuk menjaga daya tahan tubuh mereka dengan salah satunya cara mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh yang seperti kita bahas sebelumnya tadi, teman-teman.
Nah, orang-orang yang termasuk golongan ini diantaranya adalah yang pertama itu lansia, kelompok lansia. Kenapa mereka mudah sekali diserang oleh penyakit ataupun virus ataupun bakteri jenis apapun yang menyebabkan penyakit? Karena golongan lansia ini sistem imunitas tubuh mereka sudah rendah, kemudian sistem organ mereka juga sudah mulai menurun, sehingga mereka mudah sekali untuk diserang oleh virus dan penyakit apapun, teman-teman. Dan selanjutnya adalah kelompok anak-anak. Nah, kelompok anak-anak ini baik itu bayi, balita ataupun umur anak-anak yang lainnya itu sangat mudah sekali diserang oleh penyakit karena sistem imunitas mereka sangatlah masih rendah. Karena itu teman-teman, anak-anak ini harus dijauhkan dari keramaian tentunya, dan sudah disarankan kan bagi orang tua yang punya anak di rumah, apabila pulang kembali ke rumah harus segera mandi agar tidak menemui anak-anaknya terlebih dahulu di rumah sebelum membersihkan diri, yaitu dengan mandi, teman-teman, agar tidak membawa kuman ataupun penyakit dari luar. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang memang memiliki penyakit sejenis penyakit komorbid ataupun penyakit medis yang menyertainya, seperti halnya penyakit jantung, penyakit diabetes mellitus, kemudian penyakit ginjal, hipertensi. Nah, mereka ini memang sudah memiliki sistem imun yang sangat rendah dikarenakan mereka sudah punya penyakit penyerta, sehingga mereka harus dijaga betul daya tahan tubuhnya agar tidak menambah penyakit lain yang bisa menyerang kesehatan tubuh mereka. Kemudian selanjutnya adalah orang-orang yang memang memiliki sistem imun yang rendah dikarenakan mereka punya penyakit imun, seperti mereka yang memiliki riwayat penyakit ataupun sedang menjadi pasien HIV ataupun penyakit AIDS, teman-teman. Nah, jadi untuk kelompok orang-orang ini harus benar-benar dijaga kesehatan tubuhnya, imunitas tubuhnya agar tidak mudah tertular oleh penyakit. Nah, teman-teman, saat kita sudah tahu tentang informasi suatu penyakit, termasuklah itu tentang informasi penyakit COVID-19 ini, kita jadi lebih paham dan juga kita bisa lebih mewaspadai hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan agar tetap bisa menjaga diri kita untuk tidak tertular atau mengupayakan diri kita untuk tidak didekati oleh virus ini, teman-teman. Kita tidak boleh punya rasa takut yang berlebihan terhadap penyakit ini, karena hal itu bisa menyebabkan daya tahan imunitas kita itu menurun sehingga kita bisa lebih mudah diserang oleh penyakit. Kita boleh waspada, namun kita tidak boleh takut yang berlebihan. Bahkan kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh punya stigma-stigma yang negatif, pandangan-pandangan yang negatif terhadap pasien-pasien ataupun orang-orang yang terjangkit dan mengalami penyakit ini, teman-teman. Karena stigma negatif, pandangan-pandangan yang negatif yang kita tujukan untuk mereka-mereka yang terjangkit ataupun mengalami penyakit COVID-19 ini, teman-teman, bisa menyebabkan juga daya tahan tubuh mereka itu semakin menurun. Mereka merasa dikucilkan oleh masyarakat, oleh tetangga-tetangganya, mereka merasa dijauhi, bahkan mereka merasa mereka itu pembawa wabah yang tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya, yang tidak disukai oleh masyarakat, sehingga mereka merasa terganggu, mereka merasa stres, teman-teman, mereka merasa tidak nyaman. Dan bahkan bagi orang-orang yang mungkin belum terjangkit ataupun tidak terjangkit penyakit ini, bisa menyebabkan orang-orang di luar sana itu menjadi lebih takut terlebih dahulu, sehingga mungkin saat mereka akan melakukan pemeriksaan ataupun merasakan gejala-gejala yang mirip dengan COVID ini, mereka jadi tidak lebih terbuka dengan para tenaga medis yang ada di layanan kesehatan, teman-teman, sehingga mereka terkesan menutupi penyakit mereka. Dan coba kita lihat apa yang terjadi akhir-akhir ini, banyak sekali tenaga medis maupun para medis di luar sana yang berada di pasienkes, di layanan, mereka itu tumbang, mereka itu jatuh sakit karena banyaknya orang-orang yang melakukan pemeriksaan kepada mereka itu tidak jujur.
Itu hasil dari apa, coba kita bayangkan teman-teman. Itu hasil karena mereka itu takut, mereka takut dijudge, mereka takut dinilai, mereka takut dikatakan, oh si dia ini penyakitan COVID, si dia ini pembawa virus corona, sehingga mereka itu takut untuk dijauhi oleh masyarakatnya, takut dikucilkan, bahkan dihakimi teman-teman, dibenci, mereka takut sekali. Karena itu teman-teman, saya mengajak semuanya untuk mari kita berhenti untuk melayangkan stigma-stigma negatif yang bisa menyebabkan kondisi kita saat ini semakin buruk. Karena kita dibutuhkan semangat kita bersama, saling mendukung, saling menguatkan, saling kerjasama terbuka, dan juga saling mengingatkan untuk kita sama-sama melawan si COVID ini, si virus corona ini, agar kita bisa melewati dan juga memutus rantai penularan si virus ini, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi yang dikhawatirkan saat ini adalah bukan hanya si virusnya yang bisa memperburuk keadaan dari pasien-pasien yang mengalami penyakit ini, namun yang lebih dikhawatirkan adalah justru karena stigma-stigma negatif yang bermunculan dari masyarakat-masyarakat yang kurang paham, yang kurang informasi, atau mungkin bahkan menutup pikiran-pikiran mereka itu dari informasi-informasi yang bersifat positif, sehingga yang muncul hanyalah pemikiran-pemikiran yang negatif saja, yang hanya bisa menjudge, bahkan menghakimi. Jadi saya ingin sekali mengajak kita semua untuk sama-sama kita stop kita berhentikan stigma negatif terhadap mereka-mereka yang terjangkit virus corona ini, terhadap mereka-mereka yang menangani orang-orang yang sakit di pelayanan kesehatan sana. Mari kita sama-sama untuk saling support, saling memberi semangat, saling memberi doa agar kita bisa melewati semua ini dengan baik, dengan cepat pulih, kemudian kita bisa memutus rantai penularan daripada si virus corona ini, teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita bahas, kita sharing bersama di bahasan kali ini. Semoga apa-apa yang kita sudah sama-sama bahas pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.